Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Damayanti, NPM 1951030323, kelas C, Prodi Akuntansi Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas kasus mengenai transaksi internasional dan transaksi fosfat. Baik, di sini kita masuk ke soal kasus yang pertama, yaitu transaksi internasional. Di sini soalnya adalah PT Chinese merupakan perusahaan pembuat jam tangan yang asal negeri dari Cina yang sudah didirikan pada sejak tahun 1995. Hingga saat ini pemasok dan pelanggan utama banyak berasal dari negara Malaysia, namun harga pasar produk jam tangan dan permintaan dan penawaran kebutuhan working capital industri jam tangan saat ini mengikuti permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar global, di mana mata uang US dollar menjadi dominan di dalam pasar global. Kemudian lakukanlah analisis pada kasus di atas untuk menemukan mata uang enterprise yang dapat dijadikan sebagai mata uang fungsional perusahaan berdasarkan pada PSAK 10. Kemudian, yang pertama yaitu mata uang yang mendominan permintaan dan penawaran produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Kemudian yang kedua, mata uang yang mendominan permintaan dan penawaran modal kerja. Yang ketiga, mata uang yang mendominan kegiatan investasi dan pendanaan. Di sini soalnya yaitu pada tanggal 1 Desember 2021, PT Chinese menjual persediaan kepada pelanggan di Jepang senilai 40.000 yen, harga pokok 50% dari harga jual, secara kredit selama 60 hari. Berikut ini adalah data nilai tukar yang diperlukan per 1 yen terdapat IDR. Pada tanggal 1 Desember 2021, kurs spotnya adalah 18.200, kemudian 31 Desember 2021, kurs spotnya adalah 18.500, dan 2 Februari 2021, kurs spotnya adalah 18.100. Di sini buatlah semua jurnal transaksi ekspor yang diperlukan selama periode transaksi tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke jawaban dari kasus yang pertama. Di sini sebelumnya kita harus membuat tabel terlebih dahulu, yaitu yang di sini pertama ada keterangan, kemudian ada yen. Yen ini adalah mata uang pada soal, kemudian ada rupiah, kurspo, dan BPP. Yang pertama yaitu pengakuan awal pada 1 Desember 2021, yennya adalah 40.000, kemudian kurs spotnya adalah 18.200 dan BPP-nya adalah 50%. Kemudian kita mencari rupiahnya. Rupiah ini adalah yen dikalikan dengan kurs spot dan hasilnya adalah 728 juta. Kemudian piutang ini adalah hasil dari rupiah dan pendapatan penjual ini sama seperti hasil dari rupiah. Kemudian cara mencari BPP. BPP ini adalah cara mencari BPP ini adalah dari rupiah dikalikan dengan BPP 50% ini dan hasilnya adalah 364 juta. Kemudian persediaan sama hasil dari BPP 364 juta. Kemudian selanjutnya yaitu keterangan pelaporan keuangan 31 Desember 2021. Di sini yennya yaitu 40.000, kemudian kurs spotnya yaitu 18.500 dan BPP-nya adalah 50%. Mencari rupiahnya sama aja, yaitu dengan yen dikalikan dengan kurs spot dan hasilnya adalah 740 juta. Kemudian piutang ini adalah hasil dari rupiah dan pendapatan dari selisih kurs ini adalah caranya yaitu rupiah dari pelaporan keuangan dikurangi dengan rupiah dari pengakuan awal dan hasilnya adalah 120 juta. Kemudian yang selanjutnya yaitu keterangan pelunasan 2 Februari 2021. Yennya yaitu 40.000, kurs spotnya yaitu 18.100. Di sini BPP-nya masih kosong ya. Nah, kita kosongkan terlebih dahulu. Di sini mencari rupiahnya itu sama aja, yaitu dari yen dikalikan dengan kurs spot, hasilnya adalah 724 juta. Kemudian di sini cara mencari BPP-nya ini adalah dari rupiah keterangan pelunasan dikurangi dengan rupiah pelaporan keuangan dan hasilnya adalah negatif 160 juta.
maaf, hasilnya adalah 16 juta. Dan yang ini tadi adalah 12 juta. Kemudian kasnya ini adalah dari rupiah 724 juta. Kemudian beban dan selisih kurs ini adalah dari BPP ini negatif 16 juta 160 juta. Ya, hasil keterangan pelunasan dikurangi dengan rupiah dari pelaporan keuangan. Hasilnya adalah negatif 16 juta. Kemudian piutang ini adalah dari sini piutang ini adalah di sini 740 juta. Kemudian beban kerugian selisih kurs ini adalah ini, dan piutang kredit ini sama negatif 16 juta, dan kas adalah 724 juta. Sama seperti ini. Kemudian kita lanjut ke soal kasus yang kedua. Soal kasus yang kedua yaitu transaksi import forward. Di sini PT Pelangi membeli perlengkapan elektrik dari perusahaan Amerika Serikat seharga 40.000 US dollar pada tanggal 20 Maret 2020. Pembayarannya akan jatuh tempo pada 10 Juni 2020. Selain itu, pada tanggal 20 Maret PT Abadi juga melakukan kontrak forward 60 hari untuk membeli 40.000 US dollar dengan kurs 1 US dollar yaitu 9.250. Untuk mengurangi risiko kerugian perubahan kurs, berikut ini kurs spot yang berlaku. Pada tanggal 20 Maret, kursnya adalah 9.150 dan 10 Juni yaitu 9.400. Dimintanya yaitu yang pertama, buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan sesuai transaksi di atas. Kemudian bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dan penggunaan forward exchange contract. Kita langsung ke jawaban pada kasus yang kedua. Pertama, sebelumnya kita akan membuat tabel. Di sini ada tanggal, keterangan, harga, kurs, dan rupiah. Pada tanggal 20 Maret 2020, keterangan pengakuan pembeliannya, harganya yaitu 40.000 dan kursnya adalah 9.150. Dan mencari rupiahnya ini sama dari harga, yaitu harga 40.000 dikalikan dengan kurs 9.150, dan hasilnya adalah 366 juta. Kemudian untuk peralatan sama hasil dari rupiah. Kemudian hutang dagangnya juga sama hasil dari rupiah. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 penyelesaiannya harganya 40.000 dan kursnya 9.400, dan mencari rupiahnya sama yaitu dari harga dikalikan dengan kurs, dan hasilnya yaitu 376 juta. Dan kemudian cara mencari ini adalah dari hasil rupiah dari penyelesaian dikurangi dengan hasil rupiah dari pengakuan pembelian, dan hasilnya adalah 10 juta. Kemudian kerugian selisih kurs ini sama, hasilnya 10 juta. Kemudian hutang dagangnya juga sama 10 juta. Kemudian kita masuk ke transaksi forward. Di sini mata uangnya yaitu US dollar Amerika Serikat, kemudian kurs forward, dan kemudian rupiah. Di sini 40.000. Kemudian kurs forwardnya yaitu 9.250 itu dari soal. Kemudian rupiahnya sama yaitu hasil dari 40.000 dikalikan dengan kurs forward 9.250. Hasilnya yaitu
yaitu 370 juta. Kemudian kita ke piutang broker, yaitu sama, hasil dari rupiah 370 juta. Kemudian hutang kepada broker itu sama, dari hasil dari rupiah. Kemudian kita cara ke yang pertama, yaitu spot dan kontrak. Spot ini adalah kurs spot dari tanggal yang kedua pada soal, kemudian untuk kontrak itu tanggal yang pertama pada soal. Dan di sini adalah 40.000 ya. Kemudian ini cara menghitung ini adalah dari kurs spot ini dikalikan dengan 40.000. Hasilnya adalah 376 juta. Kemudian yang selanjutnya sama aja, yaitu dari kurs spot yang 9.250 dikalikan dengan 40.000. Hasilnya adalah 370 juta. Kemudian cara mencari untungnya yaitu dari hasil dari spot dikurangi dengan hasil dari kontrak ya. Kemudian dihasilkan yaitu 6 juta. Kemudian kita masuk ke hutang kepada brokernya. Hutang kepada brokernya adalah ini. Kemudian kasnya adalah sama 370 juta. Kemudian kas ininya adalah ini. Kemudian keuntungan selisih kurs ini dari sini untung. Kemudian piutang broker ini adalah utang kepada broker. Kemudian kita lanjut ke sini dengan kontrak laba, rugi bersih perubahan kas, import, kontrak forward, rugi bersih. Di sini laba rugi bersih perubahan kas ini adalah dari sini. Kenapa bisa negatif? Karena itu adalah hutang. Kemudian importnya adalah ini 6 juta. Kemudian kontrak forwardnya adalah hasil dari laba rugi bersih perubahan kas dikurangi dengan import, dan hasilnya adalah negatif 16 juta. Kemudian tanpa kontrak laba rugi bersih perubahan kurs import ini ruginya adalah laba rugi bersih perubahan kas. Cukup sekian penjelasan dari 2 kasus soal yang saya buat. Sekiranya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.